Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran TIK dalam pokok bahasan algoritma pemrograman. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari yang dijelaskan minggu lalu. Kita akan menjelaskan mengenai struktur dasar algoritma pemrograman. Kalau kita ulang lagi dari minggu yang kemarin, kita sudah menjelaskan karakteristik algoritma, yaitu karakteristik algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Jadi ketika ingat menukar gelas A berisi teh dengan gelas B berisi kopi, itu berhenti itu sampai setelah tertukar, jadi berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Nah, kemudian setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak boleh berarti dua, jadi harus jelas, jadi misalkan ambil sejumlah air, nah itu kan tidak jelas, seberapa jumlahnya. Misalkan ambil gelas yang 500 ml isi air penuh, nah itu contohnya kan jelas gitu ya. Nah itu contohnya, jadi jangan berarti dua. Kemudian algoritma memiliki 0 atau lebih masukan, kemudian algoritma memiliki 0 atau lebih luaran. Nah kemudian yang terakhir, algoritma itu harus efektif. Nah kalau dari sistem komputer ini harus bisa menghemat waktu dan menghemat memori, jadi harus efisien mungkin algoritma itu. Nah itu 5 karakteristik algoritma. Nah kita akan bahas mengenai struktur dasar algoritma, jadi ini struktur yang mendasar, nanti juga akan dikolaborasi dan berkembang menjadi struktur-struktur yang lebih lanjut. Nah ini kalau kita definisikan, ini ada 3 struktur, ada algoritma sekuensial, algoritma percabangan, dan algoritma perulangan. Nah perlu dipahami, ada banyak sekali bahasa pemrograman yang ada saat ini, mulai dari Pascal, bahasa C++, Java, PHP, JavaScript, Python, dan lainnya. Semuanya mempunyai teknik penulisan sintak yang berbeda-beda. Namun yang menjadi nyawa dari semua bahasa pemrograman adalah algoritma. Jadi algoritma ini menjadi panduan untuk seorang programmer membuat suatu program, meskipun bahasa pemrogramannya berbeda-beda. Kita lihat bagaimana algoritma sekuensial, Nah, algoritma sekuensial itu adalah struktur algoritma yang bekerja dengan cara mengeksekusi langkah-langkah atau perintah-perintah program secara terstruktur atau berurutan dari atas ke bawah, Nah, ini contohnya, misalkan algoritma penjumlahan 2 bilangan. Nah, pertama tentu diawali dengan mulai, Nah simbolnya ini simbol mulai. Nah kemudian diinisialisasi variabel, inisialisasi variabel A, B, dan hasil. Nah, jadi A ini bilangan ke-1, B bilangan kedua, kemudian hasil, di hasil penjumlahannya dibuat variabel hasil, Nah kemudian masukkan nilai A dan B dengan simbol jajaran genjang seperti ini, masukkan nilai. Nah, kemudian dihitung, ini proses kotak, tanda kotak proses dihitung A dan B. Nah kemudian setelah itu tampilkan nilai hasil, hasilnya ditampilkan, dicetak ke layar monitor, maka udah selesai, Nah ini urut-urutan sekuensial, jadi dari mulai atas sampai ke bawah selesai, dan ini harus diurut. Tidak mungkin kita
menampilkan hasil dulu sebelum memasukkan nilainya, begitu ya. Jadi harus memasukkan nilai, diproses, baru ditampilkan hasil. Jadi ini berurutan dari atas ke bawah ya. Nah seperti itu adalah algoritma sekuensial. Nah yang kedua adalah algoritma percabangan ya. Algoritma percabangan ini adalah struktur algoritma dasar yang menjalankan suatu perintah program jika memenuhi syarat kondisi tertentu yang didefinisikan ya. Nah, jadi condition ini seperti belah ketupat simbolnya ya. Jadi nanti setelah di cek ya, diuji kondisinya apakah memenuhi ya. Nanti kalau terpenuhinya dikategorikan dengan true, jadi akan menghasilkan ya gitu ya. Kalau tidak sesuai ya dengan kondisi, maka akan tidak atau false ya. Jadi akan menghasilkan dua keputusan ya, atau salah satu keputusan yang diambil ya atau tidak ya. Nah sebagai contoh, ini contoh algoritma percabangan menentukan apakah bilangan ganjil atau genap ya. Pertama, simbol terminal untuk memulai programan percabangan. Nah simbol mulainya. Kemudian terdapat simbol arus flow yang berjalan menuju simbol decision ya, decision atau pemilihan ya. Kemudian terdapat simbol input variable ya. Nah inisialisasi dulu variable bill ya. Nah, kemudian masukkan percabangan ya. Ini akan mengujinya dengan fungsi mod ya. Masukkan ini bilangan, nanti bilangan mod 2. Jadi bilangan sisa hasil bagi duanya apakah 0 atau bukan ya. Kalau 0 berarti dia akan menghasilkan ya ya. Kalau ya akan mencetak bilangan itu genap ya, bilangan itu genap ya. Contohnya misalkan 12 mod 2 ya. 12 dibagi 2 kan 6 ya, bulat, tidak ada sisanya ya. Jadi bilangan genap ya. Nah kemudian jika tidak ya, jadi berarti dia akan menyisakan hasil bagi dengan 2 itu akan ada sisa ya, tidak bulat. Jadi tidak, maka dia akan mencetak bilangan itu ganjil ya. Contohnya 7 mod 2 ya, 7 bagi 2 kan dapatnya 3 ya. Kalau 2 kali 3 kan 6, berarti sisa 1. Nah berarti dia menunjukkan bilangan ganjil kalau yang dimasukkan nilainya 7 ya. Nah itu seperti itu. Nah, jadi keputusannya jadi tergantung pada decisionnya, kondisinya setelah diuji dengan mod 2 ya. Nah, setelah itu selesai ya. Oke. Kemudian algoritma perulangan ya. Algoritma perulangan adalah struktur dasar algoritma yang mana akan menjalankan perintah atau mengeksekusi perintah program tertentu secara berulang-ulang terus-menerus hingga memenuhi suatu kondisi yang ditetapkan. Ya, contoh algoritma flowchart perulangan misalkan mencetak kata informatika sebanyak 5 kali. Nah, ya, ini instruksinya. Kita mulai ya. Inisialisasi nilai awalnya ya. Ini ada counter untuk menghitung berapa banyak perulangan, dimulai dimasukkan nilainya 1 ya. Kemudian cek kondisi apakah nilai I kurang dari 6 ya, karena ini akan mengecek ketika jumlahnya 5 kali tercetak, ini berarti nilainya kurang atau sama dengan 6 ya. Jika kondisi bernilai benar, maka akan mencetak kalimat informatika ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau ini memasukkan nilai counter 1, dicek I-nya apakah kurang dari 6 ya.
ternyata benar ya. Kalau benar dia akan mencetak kata informatika ya. Jadi I ke 1 akan tercetak informatika pertama ya. Nah, kemudian ditambahkan nilai I nya itu ya, ditambah 1 ya, ditambah 1. Nah kemudian dicek lagi kondisinya ya. Dicek lagi ke atas ya, iterasinya terus dilakukan kondisi sehingga bernilai salah. Nah ini dicek lagi ke sini, I2 dimasukkan ya. Kalau I nya 2 ternyata I2 masih kurang atau sumedang dari 6, maka dicetak I yang kedua ya, informatika lagi ya. Kemudian ditambahkan lagi, tadi I nya itu kan sudah 2 ya, sekarang tambah lagi 2 tambah 1 jadi 3, dicek ya. Dicek lagi 3 masih kurang dari 6, maka true, dicetak lagi informatika ya. Kemudian sekarang I nya 3 ya, 3 ditambah 3 tambah 1 jadi 4 masih lebih kecil dari 6 ya. Kemudian dia dicetak lagi yang keempat informatika ya. Kemudian seterusnya yang I5 dicetak. Nah kemudian ketika I6 ya, I6 masuk, ini berarti bukan lebih kecil dari 6, berarti dia false ya. Dia false, maka dia akan selesai ya. Selesai mengerjakan instruksinya ya. Nah ini berarti berulang-ulang mencetak kata informatika ya. Nah itu contohnya untuk algoritma flowchart perulangan ya. Ya oke. Sekarang kita menjelaskan variabel dan tipe data ya. Nah masih ingat percobaan minggu lalu menentukan isi gelas kopi dan teh ya. Nah kalau kita lihat ini gelas A dan B ya, berisi kopi A, B berisi teh. Nah ini kalau kita asumsikan ya, ini korelasikan seperti gelas ini adalah variabel ya, kemudian air kopi ini ya, ini adalah nilainya ya. Ini nilainya ibarat seperti panjang ya, atau misalkan ada segi 4, ada panjang lebar ya, panjang lebar. Nah panjang ini adalah variabel ya. Nah, kemudian nilainya apa? Nilainya yaitu berupa angka-angka, bisa 2 meter, 2 cm ya, 2 km, nah seperti itu. Kemudian luas ya, bisa aja luas isinya ada perkalian panjang kali lebar, nanti isinya berupa angka-angka juga begitu ya. Jadi itu variabel ya, yang dinamakan variabel. Ini karena penting nanti di dalam membuat program pasti akan kita memakai menggunakan variabel ya dengan nilai-nilainya. Oke. Nah kemudian penamaan variabel ada ketentuannya, dimulai dengan huruf alfabet, huruf besar dan kecil sama saja, karakter yang boleh digunakan hanya alfabet, angka, dan underscore. Kemudian tidak boleh mengandung operator aritmetik, operator relasional, tanda baca, karakter khusus lainnya. Kemudian karakter di dalam nama variabel tidak boleh dipisahkan dengan spasi ya. Panjang nama tidak dibatasi. Nah coba kita lihat di sini. Nah ini perkalian, kalau namanya perkalian 2, ini variabelnya ini betul tidak ya. Kalau dilihat ini dimulai dengan huruf ya, berarti boleh ada angkanya ya, berarti ini benar ya. Nah kemudian ini perkalian 2 misalkan, ini benar enggak nih? Nah tentu iya, ini tidak tepat ya, karena apa? Karena ini dipisahkan ya dengan spasi, kan tidak boleh ya, tidak boleh dipisahkan. Nah jadi salah. Nah kemudian kalau perkalian 2 begini boleh enggak? Nah ini boleh ya, karena ini memakai underscore ya, ini boleh ya. Nah kemudian kalau ini perkalian plus 2 boleh tidak? Ini
mengandung operator matematika ya. Jadi ini tidak boleh. Kemudian perkalian 2 boleh enggak? Nah, coba gimana nih? Ini huruf besar dan kecil sama saja ya. Jadi ini boleh ya. Nah, kemudian 2 perkalian 2 boleh tidak ya. Ini harus dimulai dengan huruf alfabet, jadi angka tidak boleh. Tidak boleh ini ya. Nah, kemudian begin 2. Nah, ini ada spasi, tidak boleh. Nah, itu contoh-contoh pembuatan penamaan variabel ya. Nah, kemudian ada nanti tipe data dasar ya. Ini ada bilangan boolean ya. Ini nanti hasilnya true atau false. Kemudian bilangan bulat ya, sudah yang kita kenal bilangan bulat itu 0, 1 ya, 2 dan seterusnya yang bulat. Kemudian bilangan real ya. Bilangan real itu ada bilangan pecahan ya. Pecahan 1,657 ya, pecahan aja ya. Nah, kemudian ada karakter ya. Ada karakter kar. Nah, ini satu huruf ya, satu huruf, satu karakter lah ya, atau char. Kemudian string ya. String. Nah, string ini berupa satu kata ya, satu kata atau beberapa kata ya, itu contohnya ya. Itu tipe data dasar. Nah, kemudian contoh penamaan variabel ya seperti tadi, X dan Y integer ya, berarti nanti isi ini tipe datanya integer ya. Jadi nilainya ini adalah bilangan bulat ya, bilangan bulat min 1 atau 2 atau 3, yang penting tidak pecahan ya. Nah, kemudian alamat ya, karena biasanya panjang jadi tipenya ini string ya. Jadi misalkan jalan apa gitu ya, misalkan jalan pramuka, nah, itu kan panjang, jadi tipenya ini string. Nah, kemudian dari rata ya, dari rata ini karena biasanya ganjil ya, jadi pakainya real ya, real. Nah, kemudian A dan B boolean ya, hanya true dan false. Kemudian bisa E dan F cara karakter nanti dimasukkan. Kemudian ada contoh ekspresi ya, seperti A kali B, A plus B min CD ya, ini boleh. Ini ekspresi aritmatika ya. Kemudian juga ada tipe data bentukan ya. Nah, misalkan membuat tipe data baru dari tipe data yang sudah ada. Misal ingin membuat tipe data baru dengan nama bilangan real, nah, berupa bilangan desimal, maka kita bisa membuatnya dari tipe data real ya. Jadi kita deklarasikan tipe bilangan real, type bilangan real, real, maka dimasukkan AB nya bukan ke real tapi ke bilangan real gitu ya. Nah, misalkan tipe nama string, jadi dimasukkan A dan B nya nama ke nama ya. Itu contoh tipe data bentukan ya. Mungkin sampai ini saja untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.